Gan, bagi cendolnya dong. Kan aneh tadi yang pertama yang bantu sunduh. No Afgan, no Rosa. Masa cuma gara-gara lupa konfirmasi rekber doang, aneh dilemparin bata Gan? Dasar agan. Dasar mah. Sundulkan. Sundulkan. Pertama, cendol gitu-gitu aja sih. Siapa yang tidak kenal Kaskus? Mungkin ada banyak generasi saat ini yang tidak mengenalnya. Meski ada banyak jargon, istilah, pelajaran, dan kenangan yang ditinggalkan oleh Kaskus bagi kita sekarang. Kaskus adalah sebuah entitas yang begitu ikonik pada zamannya. Sebuah wadah yang jadi tempat orang berkumpul, berkeluh kesah, berdebat, bercanda, bercerita, dan bersenang-senang. Lebih daripada itu, melalui FGB, forum jual beli, Kaskus telah menjadi ladang yang amat subur bagi para pedagang jagat maya dari seantero Indonesia untuk beraneka macam produk dan jasa. Sayangnya semua itu kini telah berubah. Inilah kisah tentang Kaskus yang menjelma benda purbakala yang nyaris punah. Hidup segan, mati pun tak mau. Mari kita mulai. Kaskus atau Kasakusuk didirikan pada tahun 1999 oleh 3 mahasiswa asal Indonesia di Seattle, Amerika Serikat, yaitu Ronald, Budi, dan Andrew. Nama yang paling belakangan, Andrew Darwis, kelak dikenal sebagai Mimin. Pada awalnya, Andrew Darwis, si Mimin, membuat Kaskus sebagai tugas kuliah dari dosen. Dengan modal awal sebesar $3 atau Rp30.000 untuk menyewa server, Andrew kemudian mengajak kedua rekannya, Ronald dan Budi, untuk membuat portal yang berisi berita maupun informasi tentang Indonesia. Saat itu, Ronald bertugas untuk menerjemahkan artikel-artikel yang dibuat Andrew ke dalam bahasa Inggris, sementara Budi mengunggah foto-foto acara mahasiswa yang diadakan di Seattle. Pada tahun 2000, Ronald dan Budi memutuskan untuk berhenti mengelola Kaskus. Alhasil, jatuh bangun Andrew mengelola Kaskus sendirian yang belum memberikan penghasilan, membuatnya harus bekerja sebagai pengiris tomat di dapur, kasir di Burger King, dan sebagai tukang fotokopi dokumen. Di pertengahan 2004, Andrew bertemu dengan Ken Lawadinata, salah seorang saudaranya yang kelak menjadi CEO Kaskus. Kisah tentang Ken meyakinkan Andrew untuk ikut menjadi bagian dari Kaskus untuk membesarkannya terbilang cukup panjang dan berliku. Ken yang ditentang oleh orang tuanya untuk berinvestasi di Kaskus harus berhadapan dengan Andrew yang tidak ingin melepaskan bayi kesayangannya bernama Kaskus. Tapi sejarah telah ditorehkan. Dari yang pada awalnya didirikan sebagai forum informal mahasiswa Indonesia di luar negeri, sebuah wadah bagi komunitas kecil, Kaskus lantas berkembang secara dramatis hingga memiliki lebih dari 6 juta pengguna terdaftar, dominasi kalangan remaja hingga orang dewasa yang tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Popularitas Kaskus kian tidak terbendung. Setelah Ken bergabung dan bendera PT Darta Media Indonesia berkibar, hingga Juli 2012, 13 tahun setelah dilahirkan, Kaskus dikunjungi sedikitnya oleh 900.000 orang dengan jumlah page view melebihi 15 juta setiap harinya dan lebih dari 600 juta posting. Menurut Alexa.com, pada bulan Juli 2014, Kaskus berada di ranking 285 dunia dan menjadi ranking 7 situs yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Beraneka macam penghargaan bergengsi juga berhasil diraih Kaskus. Tapi Kaskus pada puncaknya bukan tanpa masalah. Dalam perjalanannya, Kaskus sempat beberapa kali harus mengganti nama domain yang digunakan. Pada tanggal 23 Mei 2006, Kaskus terpaksa mengubah domain dari .com menjadi .us karena penyebaran virus berontok yang dibuat dengan tujuan menyerang situs-situs besar Indonesia, di mana Kaskus masuk dalam target penyerangan. Di tahun 2008, Kaskus diserang menggunakan teknik DDoS oleh oknum yang diduga berasal dari komunitas Yogyakarta Free. Tidak main-main, serangan ini melumpuhkan database Kaskus sehingga administrator terpaksa mengunci thread-thread yang ada dan sempat mematikan server. Penyerangan ini diduga merupakan buntut dari device situs Yogyakarta Free oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai Kaskuser yang melontarkan ejekan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Pada akhirnya,
perang cyber antara kedua komunitas berakhir ketika kedua pengelola situs menandatangani memorandum online untuk menyudahi pertikaian. Pesan tersebut dipampang selama beberapa minggu di halaman situs masing-masing. Seru banget sih. Pada 26 Mei 2012, 4 tahun berselang, Kaskus mengalami gangguan pada DNS, domain name system, pada domain.us yang membuatnya berpindah domain menjadi .co.id dan .com yang bertahan hingga sekarang. Kesalahan DNS ini yang disinyalir akibat lupa memperpanjang sewa domain sempat dimanfaatkan oleh sebuah forum lain bernama Slapa yang mendapatkan limpahan traffic dari Kaskus, mengakibatkan Alexa rank Kaskus harus turun hingga 82% hanya dalam waktu sebulan. Selain masalah-masalah tadi, Kaskus juga pernah menghadapi isu yang cukup krusial berhubungan dengan UU ITE. Sebagai informasi, sebelum UU ITE diberlakukan, Kaskus memiliki dua forum kontroversial, BB17 dan Fight Club. BB17, singkatan dari buka-bukaan 17 tahun, adalah sebuah forum khusus dewasa, tempat pengguna dapat berbagi, baik gambar maupun cerita dewasa. Sementara itu, Fight Club adalah forum yang dikhususkan sebagai tempat berdebat yang benar-benar bebas. Seringkali masalah yang berkaitan dengan SARA dan penghinaan yang brutal adalah hal yang lazim terjadi di sana. Pasca diberlakukannya UU ITE, Kaskus segera menutup BB17, sementara Fight Club diubah namanya menjadi Debate Club yang dimoderasi agar terbebas dari SARA dan UU ITE. Meski demikian, sayangnya, hingga detik ini, Kaskus justru menjadi tempat utama berkumpulnya para petualang lendir melalui forum nightlife yang dimilikinya. Salah satu bagian yang masih saja ramai. Di sana, orang-orang mencari FR, no-chan, tarif DC, hingga referensi dari aneka macam istilah-istilah yang disensor agar terhindar dari intaian Polda. Well, tapi apapun itu, tepat pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2008, Kaskus hadir dengan tampilan baru penuh warna dengan fitur-fitur berbeda untuk menghapus citra negatifnya. Pada tahun 2012, Kaskus kembali mengubah tampilannya yang disebut sebagai Kaskus 2.0. Dan dari sanalah kemerosotan Kaskus dimulai. Tapi sebelum kita membahasnya, mari kita menuju ke masa kejayaan Kaskus terlebih dahulu. Setiap hari aku gatel pengen ngaskus, dari rumah, kantor, warnet, atau dari kampus. Pada masanya, forum online merupakan salah satu tempat yang paling ramai di internet. Platform forum populer seperti V-Bulletin atau PHPBB merajai jagat maya dan menjadi primadona di antara para penggunanya. Kombinasi dari platform yang asik dan serunya berdiskusi online yang menghasilkan user-generated content berlimpah ruah telah menjadi ramuan ajaib yang membuatnya begitu populer baik di antara para penggunanya hingga hasil-hasil pencarian kata kunci di laman Google. Forum online seperti Kaskus juga jadi salah satu tempat untuk aktualisasi diri. Ini adalah era yang begitu nostalgic. Bayangkan seorang moderator atau momot yang dipilih dari hasil voting akan merasa bangga dan senang bukan kepala meski tidak dibayar. Menjadi donatur yang justru harus bayar memberi kebanggaan. Papan hijau panjang bernama cendol melambangkan reputasi. Papan merah bernama bata berarti tidak dapat dipercaya. Si Mimin dianggap utusan dewa. Salam buat Mimin dan Momot Kaskus dari Kuiful. Kaskus adalah tempat di mana begitu banyak jargon diciptakan seperti ganagan, aganwati, sundul, boneng, GRP, BRP, pertamax, keduaks, ketigaks, cek kulkas, abu goso, japri, sedot gun, main tenis, TKP, TS, WTB, WTA, WTS. Seluruhnya itu lahir dari forum ini. 3 istilah terakhir, WTB, WTA, WTS, menjadi judul legendaris yang ada di FJB, forum jual beli Kaskus yang rame abis. FJB sendiri telah menjadi semacam pelopor jual beli online pertama yang terbesar di Indonesia. Dengan aturan main hanya boleh sundul 3 kali, dan adanya Rekber, yaitu rekening bersama, serta penggunaan YM, Yahoo Messenger,
atau PIN BB. Jual beli apa saja di FJB pasti laris manis, Tanjung Kimpul. Bagi banyak kaskuser, Kaskus menjadi tempat yang sangat nyaman untuk jualan atau mencari barang-barang yang murah, unik, dan serba ada. Inilah era di mana orang masih membayar ongkir, membayar biaya rekber, dan kirim cendol saat merasa puas. Rekber sendiri atau rekening bersama merupakan salah satu layanan yang paling berkembang di Kaskus. Fungsinya adalah sebagai escrow payment yang menjadi jembatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara aman. Nama-nama seperti Piggy Bank, Black Panda, Lazarus Bank, Sun Bank, dan lain sebagainya pernah mengelola uang ratusan juta hingga miliaran rupiah setiap hari dari transaksi jual beli yang terjadi di Kaskus. Pada saat bersamaan, kehadiran awal Tokopedia dengan barang-barang impornya yang unik-unik dan aneh-aneh kala itu kemudian menjadi momentum lahirnya modal bisnis dropshipping di Indonesia. Cek barang di Tokopedia, comot fotonya, pajang di FJB dengan harga yang lebih mahal. Dan kalau laku, tinggal kirim barang dari Tokopedia langsung ke pembelinya. Semudah itu cari uang, nggak pakai modal. Sungguh masa-masa yang indah. Namun sayangnya, sesuatu yang menghebohkan pun terjadi. Black Panda, salah satu rekber terbesar dan terpercaya di Kaskus, diduga melarikan uang transaksi hingga ratusan juta rupiah yang membuat banyak kaskuser menjadi korban. Dalam kasus tersebut, para pengguna menganggap Kaskus tidak berhasil menyelesaikannya dengan baik. Di sisi lain, kehadiran marketplace yang mulai naik daun telah menjadi tempat baru yang lebih asik, lebih mudah, dan lebih aman untuk melakukan transaksi jual beli di jagat maya. Itu belum ditambah dengan kemunculan Facebook yang jadi tongkrongan baru yang bikin ketagihan untuk bersosialisasi dan berinteraksi di dunia maya. Tapi itu hanyalah sedikit dari sekian banyak masalah yang harus dihadapi Kaskus. Mari sama-sama kita saksikan bagaimana kapal besar ini akhirnya harus tenggelam. Con los terroristas. Pada akhirnya, kedikdayaan Kaskus harus disudahi seiring bergesernya perilaku pengguna internet dan ketidakmampuannya untuk beradaptasi atas perubahan itu. Kemunculan Kaskus 2.0 malah dianggap tidak ramah pengguna. Serangan-serangan cyber yang membuat forum down berhari-hari, serta kasus penipuan yang melibatkan rekber terkenal, hingga munculnya kompetitor baru telah menjadi beberapa penyebab yang membuat Kaskus kehilangan pamornya. Tapi sesungguhnya, bagi banyak Kaskuser, pemicu utama dari tamatnya Kaskus adalah masuknya Jarum Group melalui GDP Venture yang menyuntikkan dana yang besar kepada Kaskus. Sebab sejak saat itu, Kaskus dianggap tak lagi diurus dengan cara yang semestinya. Komersialisasi Kaskus secara perlahan mulai membuatnya meninggalkan DNA yang dimilikinya, yakni para member dan momot yang selama ini jadi pondasi utama. Kehadiran Kaspe sebagai alternatif rekber, Kaskus Plus sebagai pengganti donatur, dan Kaskus Ad yang tidak dikurasi dengan baik justru membuat para Kaskuser semakin jauh dari Kaskus. Sayangnya, pada saat bersamaan, Jarum yang juga memiliki Blibli terlihat lebih memilih untuk membesarkan situs belanja itu ketimbang Kaskus yang lantas terbengkalai. Padahal, dana yang besar sudah digelontorkan. Meski terus dibantah oleh CEO Ken waktu itu, yang mengklaim jika Jarum dan Kaskus hanyalah bermitra, banyak orang yang lebih percaya jika Kaskus telah dijual kepada Jarum dengan harga yang mahal. Seberapa mahal? Tidak ada yang tahu. Tetapi di buku Ken dan Kaskus yang terbit pada 2013, diceritakan sebuah kisah saat Ken dan Andrew sampai harus bergetar di suatu siang di ruang rapat kantor Jarum tatkala melihat surat perjanjian berisi angka investasi yang begitu besar. Di ruang rapat itu, duduk di dekat mereka Martin dan Victor Hartono, dua putra mahkota dari konglomerat paling kaya di Indonesia. Maka wajar rasanya jika kemudian kasus harus diperas sekencang, secepat, dan sekuat mungkin. Banner-banner iklan rokok dari Kudus seolah memperkenalkan dirinya sebagai pemilik baru berseliweran dan mulai mengganggu. Tapi apapun itu, era forum online memang sudah berlalu. Tak cuma di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia, forum online meredup dan pelan-pelan hancur jadi debu. Fenomena akuisisi startup yang mati dibunuh
atau hilang dihapus jejaknya yang marak terjadi kala itu turut menambah kekhawatiran, seperti koprol yang mati setelah dibeli Yahoo, Distus yang melebur bersama Groupon, atau toko bagus dan berniaga yang namanya dikubur oleh OLX. Pada akhirnya, di tahun 2016, Ken Lawadinata, sosok penting yang membesarkan Kaskus, melepaskan posisinya sebagai chairman dan hengkang dari perusahaan tersebut. Ia melepas seluruh saham miliknya ke GDP Venture. Di tempat lain, Andrew Darwish, si Mimin, mengungkapkan akan tetap bertahan di Kaskus. Well, but here we are now. Kaskus kini hanyalah kenangan masa lalu yang indah. Seperti mantan, masih ada, tapi enggan untuk dijamah. Hampir setiap tahun, ada saja kaskuser yang curhat tentang Kaskus yang sepi seperti kuburan. Kaskus kini hanyalah tempat yang berisi repost berita dari website lain, tweet tidak bermutu, pesan sponsor, dan orang-orang tua yang gagal move on, berkelindan di antara laman-laman nightlife dan gosip nyok yang penuh dengan kerlip iklan. So, bagaimana menurutmu? Apa kesalahan yang membuat Kaskus tenggelam dan ditinggalkan oleh para kaskuser? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kolom Pertamax, aneh amankan. Saya, Rianto Astono. Setiap hari aku gatel pengen ngaskus, dari rumah, kantor, warnet, atau dari kampus. Iseng baca atau posting asal ngaskus, tiap online pasti buka Kaskus. Kaskus Pertamax tapi nggak ngejang, tetep nulis komentar thread yang nendang. Ngarep ijo-ijo, ngarep cendol, malah ditimpuk rata, palaku benjol. Dari Nubitol sampai ke Momon, dari admin sampai kloningan ngotot. Penghuni Kaskus, demennya download video, gambar, MP3 pun dicomot. Nangkring di lounge, pos opini dan gosip, tambah gambar Photoshop digosok makin sip. BB17 mata nggak berkedip, puluhan postingan baru muncul per detik. Sensasi muncul di tiap postingan, ditambah pedasnya komen kloningan. Moderator pegel ngurusin sortingan, mantau thread ada ratusan kan boringan. Setiap hari aku